Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Muzayati, NIM 4119106. Saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam secara etimologi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pilian atau philos dan sophia. Kata pilian atau philos berarti cinta atau love, tetapi telah maknanya yang luas berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, atau kebenaran. Sementara itu kata sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Jadi filsafat Islam, Islamic philosophy, pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, tetapi tetap berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Yang kedua ada pendekatan filsafat Islam, yang terdiri atas 1. Pendekatan historik. Secara historik, Islam lahir oleh risalah kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 571 Masehi, yang merupakan sejarah kemanusiaan dalam kondisi krisis untuk memberikan jalan kepada manusia untuk merancang hari depan kehidupan yang lebih manusiawi. Filsafat Islam basisnya bukan dan tidak lagi pada pemikiran Yunani yang rasionalistik, tetapi dibangun di atas landasan sunnah Rasulullah dalam berpikir yang bercorak rasional transcendental. Yang kedua, pendekatan doktrinal. Seorang filosof yang dapat menjelaskan secara akurat dan menyeluruh tentang wahyu yang diterimanya dengan pemahaman mendalam yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, maka sunnah Nabi dalam berpikir yaitu rasional, transendental telah dibakukan dalam hikmah dan kitab. Hikmah yang bermuara pada cara kerja rasional bebas dan mendalam. Sedangkan kitab merupakan kumpulan ayat-ayat Allah yang menjadi basis bagi proses transendensi rasio. Dengan demikian, berarti filsafat Islam mempunyai titik tolak yang jelas, yaitu berpikir rasional, transendental, dan berbasis pada kitab dan hikmah. Sesuai yang tercantum dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dibekali dengan kitab dan hikmah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang maksudnya yaitu kitab suci Al-Quran dan hikmah merupakan filsafat. Yang keempat, ada pendekatan organik. Dalam metode ini, pemikiran yang rasional transendental secara organik digerakkan oleh pikiran yang bekerja di otak, yang berada di kepala dan qalb, yang berada di hati yang halus, yang ada di rongga dan dada. Rasio atau pikiran bekerja melalui analisis terhadap fakta, sedangkan qalb bekerja melalui penyatuan dengan realitas spiritual untuk membawa rasio akan mentransindir realitas. Yang kelima, pendekatan teologik. Secara teologik, filsafat Islam mempunyai tujuan dan karenanya tidaklah netral. Ia menyatakan keberpihakannya pada keselamatan dari kedamaian hidup manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rismawati, NIM 4119107, akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu hakikat filsafat Islam. Filsafat Islam bukan filsafat yang dibangun dari tradisi filsafat Yunani yang bercorak rasionalistik, tetapi dibangun dari sunnah Nabi dalam berpikir yang rasional transcendental. Filsafat Islam mempunyai metode yang sangat jelas, yaitu rasional, transcendental, dan berbasis pada Al-Quran dan akal untuk memahami realitas. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad. Filsafat kenabian ini lahir pada periode filsafat Islam, dan karenanya tidak ditemukan dalam tradisi filsafat Yunani. Konsep filsafat kenabian secara teoritis dibangun pertama kali oleh Al-Farabi, yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles sebagai guru pertama, yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina dengan teorinya mengenai akal suci yang dimiliki Nabi. Kemudian, objek kajian filsafat Islam. Menurut Louis Katzoff, lapangan kerja filsafat itu sangat luas. Menurutnya, bidang telaah filsafat meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia.
adalah manusia dalam segala dimensinya, objek formal, dan filsafat manusia menurut Louis Lehay adalah inti manusia, alam kodratnya dan strukturnya yang fundamental. Semua filsafat tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan terkait manusia sebagai makhluk multidimensi. Oleh karena itu, tidak mengherankan filsafat yang terkenal dengan gagasan tentang kritik akal budi, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 mengatakan bahwa pertanyaan tentang siapakah manusia itu merupakan inti dari persoalan filsafat secara ringkas. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yakni objek material dan objek formal. Yang dimaksudkan objek material filsafat adalah sarwa yang ada, yang pada pokoknya meliputi yang pertama, hakikat Tuhan yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan, yang kedua, hakikat alam yang belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, hakikat manusia yang belum terjelaskan oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan objek formal filsafat adalah usaha mencari keterangan yang radikal atau sedalam-dalamnya hingga ke akarnya tentang objek materia atau sarwa yang ada. Melalui objek forma inilah tinjauan filsafat akan dibedakan dari ilmu pengetahuan lain. Hubungan filsafat Islam dengan keilmuan Islam lainnya dan ilmu pengetahuan umum. 1. Filsafat Islam dan ilmu kalam. Yaitu A. Persoalan yang penting terjadi pembicaraan dari abad-abad permulaan hijrah adalah firman atau kalam Allah Al-Quran sebagai salah satu sifatnya. B. Dasar-dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil akal atau rasio. C. Cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai ilmu logika dan filsafat. Dengan demikian, ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan akidah Islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. 2. Filsafat Islam dan tasawuf, yaitu A. Filsafat memandang dengan mata akal dan mengikuti metode argumentasi dan logika. Sementara tasawuf menempuh jalan mujahadah atau pengekangan hawa nafsu dan musyahadah atau pandangan batin dan berbicara dengan bahasa intuisi dan pengalaman batin. Jadi kaum filosof adalah pemilik argumentasi dan kaum sufi pemilik intuisi dan perasaan batin. B. Objek filsafat membahas segala yang ada atau al-mawjud baik fisika maupun metafisika. Sementara itu, objek tasawuf pada dasarnya mengenal Allah, baik dengan jalan ibadah maupun dengan jalan ilham dan intuisi. C. Jelas bahwa tasawuf Islam secara umum dapat dikelompokkan ke dalam ruang lingkup filsafat Islam. 3. Filsafat Islam dan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Ilmu usul fikih dalam menetapkan hukum syariat juga mempergunakan pikiran filosofis. Bahkan, ia cenderung mengikuti ilmu logika dengan cara memberikan definisi-definisi terlebih dahulu, seperti haramnya khamar, minuman keras yang terbuat dari anggur atas dasar ilat atau sebab memabukkan. Atas dasar kias atau analogi, maka hukumnya haram. Berdasarkan argumen di atas, maka usul fikih dimasukkan dalam ruang lingkup filsafat Islam. 4. Filsafat Islam dan sains. Filsafat merupakan satu ilmu yang mencakup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang teoritis maupun yang praktis. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam temuan-temuan yang dihasilkan oleh filosof-filosof Islam sendiri, seperti Al-Khindi, ahli ilmu falak yang tersohor, Ibnu Sina, termasyhur dengan ilmu kedokteran yang menyusun kitab Al-Qanun yang menjadi rujukan baik barat maupun timur. Dengan demikian, bahwa setiap filosofis adalah ilmu atau keilmuan, karena filsafat terdiri atas ilmu pasti dan ilmu alam. F. Kiblat berpikir umat Islam. 1. Pengertian dan sejarah kiblat. Kiblat berasal dari bahasa Arab, yakni kiblat, yang merupakan bentuk derivasi atau masdar dari kata qibla yang berarti acuan untuk menghadap, sehingga kata qiblah sendiri artinya hadapan, yaitu sesuatu di mana orang-orang menghadap kepadanya. Dalam syariat Islam, istilah kiblah ini kemudian digunakan secara khusus untuk sesuatu dihadapi orang-orang Islam ketika mengerjakan sholat. Secara istilah, kiblat dalam diartikan Ka'bah atau Mekah lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan